Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya. Hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawallah amma ba'du. Untuk yang kesekian kalinya ya kerjasama antara SIDES dengan Dewan Pakar IJMI ya. Dan alhamdulillah ya respon masyarakat cukup besar ya. Ternyata yang live itu bisa sampai 5.000 Prof Didin ini ya di ya. Yang YouTube ya. Betul, ya. yang YouTube ya. Kalau yang ini sekitar berapa? 100, tapi yang live bisa sampai 5.000. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, hari ini insya Allah kita akan melakukan seminar, ya, webinar nasional tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pertama biasa pengantar dulu dari Direktur SIDES ya. Kami persilakan Prof Andi Faisal Bakti memberikan pengantar. Dan nanti sambutan dari Bu Sekjen ya. Oke, terima kasih Pak Didin yang sudah langganan jadi moderator sekaligus sebagai sekretaris Dewan Pakar IJMI pusat yang kita hormati Pak Ketua Umum IJMI yang diwakili nanti oleh Bu Sekjen Dr. Yoleni Paris, dan kita hormati Pak Didin ya, Profesor Didin S. Damanhuri yang sudah juga berlangganan dengan kita untuk kesekian kalinya ya mengisi acara-acara kita ini ya. Dan juga Profesor Jafar Hafsah ya, yang sebetulnya justru beliau yang menggagas juga pertemuan ini. Bapak Ibu semuanya, malam ini kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kemiskinan. Kemiskinan hari ini ada sekitar 26,36 juta ya. Padahal tadinya sudah 7 tahun kita merdeka ya. Dan pendapatan per kapita kita hari ini 5.083 US dollar ya, sekitar 17,1 juta ya. Malaysia 12.470 juta, Thailand aja 7.497 juta nah, ya. Mengapa dan mengapailah yang insya Allah nanti disampaikan oleh para ahlinya ya. Baik hadirin sekalian, kita lanjut ke Prof Didin S. Damanhuri ya, sebagai ekonom senior Indef ya. Saya kira tulisannya pun udah ribuan lah ya, di mana-mana di semua media ada ya. Baik, kami persilakan Prof Didin S. Damanhuri dan nanti terakhir Prof Bustanul Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan ini, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas silaturahim yang sangat mulia ini. Tadi sudah disampaikan dua pemateri, dua narasumber. Hal dibahas juga data-data yang sumber dari BPS umumnya. Saya ingin memulai dengan sebuah perdebatan lah. Apakah kalau ada istilah pribumi non pribumi, apakah non pribumi itu adalah entrepreneur? Itu dibahas sejak tahun 50 itu oleh Yahya Muhaimin, oleh banyak ahli, termasuk political economist dari Australia, bahwa hampir semua, bahkan oleh Cuneo ya, bahwa mereka itu adalah ersat entrepreneurial. Kalau Yahya Muhaimin itu disebutnya political entrepreneurial. Jadi entrepreneur sejati itu belum, hampir sangat minoritas. Dan itu melewat penelitian ya, dengan klarifikasi yang sangat tajam. Itu yang pertama. Jadi yang ada itu sekarang ini istilahnya dalam ekonomi politik itu rent seeker, pemburu rente. Jadi mereka memanfaatkan regulasi, memanfaatkan lobby-lobby dan kekuasaan untuk memperoleh akses kepada sumber-sumber ekonomi, dan mereka mengejar bukan dengan efisiensi dan inovasi. Sebenarnya belum ada entrepreneur sejati, walaupun di kalangan turunan itu ya. Jadi saya nggak sepakat itu tadi, kalau mereka udah kerja keras gitu. Ya keras, petani kita melebihi mereka. Banyak sekali juga entrepreneur menengah bawah jauh lebih kerja keras. Tapi kemampuan lobby, kemampuan akses kepada regulasi, dan kemampuan mempengaruhi kekuasaan itu sangat terbatas.
lalu kalangan warga keturunan ini jauh lebih punya akses, dan itu akumulasi sejak tahun 50. Kemudian pada saat Pak Harto kan JICA, lembaga Jepang itu melakukan survei sebelum mereka invest di Indonesia awal 70-an itu. Mereka memilih kaum yang menguasai resources finansial maupun non finansial adalah kalangan sekaligus punya akses pada kekuasaan. Itu kesimpulan dari JICA. Jadi lagi-lagi mereka itu sangat sejak awal ya 50 politik. Jadi politik benteng itu ketika secara genuine Perdana Menteri Muhammad Nasir dengan Menteri Perdagangan punya banteng policy, ayahnya Prabowo ini sebenarnya sudah akan ada pemihakan kepada warga pribumi agar mereka naik kelasnya menjadi kelas eksportir importir. Tapi kemudian dibeli lisensi ini oleh kalangan pribumi. Dan hampir gagal. Dari ratusan itu yang di lisensi hanya 7 pengusaha pribumi yang tumbuh. Ada Hashim Ning di situ, ada GKBI, ada ayahnya Abu Rizal Bakri. Kemudian pada saat tahun Soeharto berkuasa gitu, tahun 70 sampai 98 itu, beberapa kebijakan itu Kepres 14A diberikan kepada warga pribumi. Lumayan, ada Yusuf Kala, ada Abu Rizal Bakri, ada cukup banyak lah, melebihi dari politik benteng itu. Nah, kemudian Jenderal Benny Murdani mengamputasi istilah pribumi non pribumi ini, dianggap sebagai rasial. Dan sejak itulah kita tidak boleh menggunakan itu. Tapi kenyataannya dampak dari tidak bolehnya itu kira-kira akhir 80 itu terjadi sebuah akselerasi quantum wave. Apalagi sejak reformasi dengan ekonomi pasar bebas itu, sehingga mereka sekarang sangat ekstrim ya. Timpangan Indonesia sebagai salah satu tertimpang ketiga di dunia menurut World Bank. Nanti saya punya datanya. Bahkan oleh Jeffrey Winter itu yang mengeluarkan sebuah formula tentang apa yang disebut dengan indeks oligarki dengan material power index. Mulai dirilis 2014 itu, yaitu 40 orang paling kaya rata-rata dibagi oleh income per kapita sebuah negara. Dirilis berbagai negara, termasuk Amerika. Indonesia indeks oligarkinya adalah 2014 itu kira-kira 678.000. Kedua terburuk di dunia setelah China. Kemudian saya menghitung sendiri, pada tahun 2022 ini sudah 1.065.000 kali terburuk di dunia. Itu ilmiah ya. Jadi saya heran kalau kemudian Yusuf Kala sebagai negarawan memberikan nasihat kepada pemerintah agar hati-hati, gap sosial ini bisa kembali ada peristiwa 98. Sebenarnya nasihat yang sangat baik. Teman yang sejati itu adalah memberi nasihat walaupun pahit. Gitu. Malahan dilawan oleh Lim Bian Ki, Yusuf Panandi, pendiri dan ketua Dewan Direktur CSIS, dan diikuti oleh buzzer dan influencer. Ini seolah-olah jadi provokator, dihina Pak JK sebagai Dorna gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita dengar pidato Pak JK, itu kan mereka nggak salah katanya kan gitu. Walaupun saya nggak sepakat kerja keras katanya kan, padahal radikal mereka itu. Umumnya ya, tidak salah, tapi mereka Pak JK mengingatkan bahwa kita sebagai umat Muslim harus mengedepankan entrepreneurship dikawinkan dengan efisiensi lalu kekayaan finansial akhirnya bisa jadi industri.
Nah, jadi ini saya kira memang karena sensitif di era politik ini, nasihat yang sangat baik pada Presiden Jokowi itu malahan dilawan oleh SIS loh. Saya mengamati Yusuf Wanandi sejak tahun 70 sampai hari ini nggak pernah dia reaksi di sebuah TV di ruang publik tentang perdebatan yang sangat sensitif ini. Ini tanda apa gitu? Padahal nanti saya akan buka ya data-data apa namanya. Saya coba supaya lebih sistematis saya akan share screen. Apakah sudah nampak slide saya? Jelas sekali udah, Prof. Didin. Ya, jadi ini saya membuat review dari data BPS dari sejak Soeharto sampai hari ini ya. Ternyata memang pertumbuhan ekonomi era Jokowi ini adalah lebih rendah dan kurang berkualitas. Nanti datanya silahkan di belakang ada. Ini data BPS ya. Jadi pada era Presiden Jokowi 2012 sampai 2019 ini sebelum, apalagi kalau nanti dimasukkan era COVID ya, itu hanya 5,03%. Itu sebelum COVID. Kalau dimasukkan sampai 2022 itu hanya 4, sekian. Ternyata lebih rendah dari era SBY 2005 sampai 2014 besar 5,72% rata-rata. Lebih jauh lebih rendah lagi kalau di era Soeharto, yaitu pertumbuhannya rata-rata hampir 7% lah. Yang pertama. Jadi era Jokowi ini memang harus legowo lah kalau diungkapkan data BPS sendiri. Memang lebih rendah. Lalu kurang berkualitas juga. Ini kurang berkualitas ini para ilmuwan berbagai bidang akan banyak bicara, tapi di bidang ekonomi kira-kira ada 3 hal. Pertama, rincian laju pertumbuhan sektoral. Yang kedua, komponen sisi pengeluaran, dan ketiga, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Jadi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar, yaitu pertanian dan industri manufaktur namanya, itu hanya tumbuh di era Jokowi ini 1,77% 2020, 1,80% 2021, dan 2,25%. Katakanlah nggak usah dihitung era 2020-2021, tapi pasca COVID harusnya tinggi. Ini pertanian ini hanya 2,25%. Sementara rata-rata pertumbuhan sektor pertanian 2015 sampai 2020 hanya 0,5%. Kemudian industri pengolahan, manufacturing industry tahun 2022 itu hanya 4,89%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Secara rata-rata 2015 dan 2022 hanya 3,2%. Sementara porsi terhadap PDB yang 2014 masih 21%, tahun 2022 tinggal 18%. Jadi kualitas penyerapan tenaga kerja ini jelek di era Jokowi ini. Artinya lebih jelek dari era sebelumnya, baik pertanian maupun industri manufaktur. Kemudian dari sisi pengeluaran ya, kalau lihat struktur PDB itu ada penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, investasi itu hanya tumbuh 2020 3,87%. Itu pasca pandemi ya. Kalau rata-rata 2015-2022 adalah lebih rendah dan paling tinggi paling 3,68%. Pada era SBY investasi itu pertumbuhannya 9%, jauh sekali. Konsumsi rumah tangga pertumbuhan 2022 4,93%. Kemudian ini minus karena COVID, dan 2012 itu 2,02%. Pengeluaran pemerintah ini malah ini yang sering dibanggakan itu pengeluaran pemerintah oleh pemerintah Jokowi ternyata minus 4,51% pertumbuhannya tahun 2022. Kalau secara rata-rata dari 2015 sampai 2020 hanya 2,15%. Jauh lebih rendah dari pemerintah sebelumnya. Dari sisi ekspor, nah ini memang yang tumbuh pesat.
16,28 2022, 17,95 2021 dan 8,42 2020. Tapi jangan bangga dulu, ekspornya adalah raw material 85%, yaitu sawit, batubara, dan besi baja. Yang kaitan terhadap perkembangan ekonomi rakyat itu sangat rendah. Dan ini rawan terhadap business cycle pada dinamika harga-harga internasional. Kemudian dari sisi kualitas yang lain adalah bagaimana pertumbuhan ini terhadap kemiskinan. Tadi sudah pada dikutip oleh Pak Jafar, oleh Tendra Heri, bahwa kemiskinan kita itu adalah 26,6 juta ya 2022, yaitu 9,57%. Penurunannya sangat kecil dibanding sebelumnya. Selama 2014-2022 hanya berkurang 1,37 juta atau dari 10,9%. Padahal kalau dibandingkan uang yang digelontorkan untuk mengurangi kemiskinan sangat luar biasa, tidak sebanding cost and benefit-nya. Nah, saya ingin di sini lebih kepada analisis bahwa karena di dunia ini, di dunia negara berkembang itu ada 3 model ya, yang antara sukses dan yang kurang berhasil ya. Yaitu pertumbuhan melalui pemerataan, growth through equity. Itu dianut oleh Malaysia waktu New Economic Policy-nya Mahathir dengan afirmatif kebijakan pemihakan terhadap bumi putra tahun 81 sampai 2003, atau Jepang dan Taiwan awal pembangunan. Dan ini 3 negara ini dianggap role model bagi seluruh negara berkembang yang paling sukses lah. Kemudian yang kedua adalah model pertumbuhan bersama pemerataan, growth with equity. Zaman Soeharto lumayan, karena pertumbuhan rata-rata sekitar 7% tadi, karena ada 8 jalur pemerataan juga. Ada program swasembada pangan, ada program posyandu, ada program pembangunan SD Impres se-Indonesia. Ada program puskesmas se-Indonesia. Sehingga menjadi studi yang menghasilkan hadiah Nobel ya bagi 2 profesor suami istri dari MIT itu. Nah, kemudian Thailand juga karena agroindustri rakyat yang besar-besaran. Ini 2 negara berkembang yang dicontoh oleh negara lain. Tidak sespektakuler seperti Korea dan Jepang, tapi hasil. Lalu ketiga adalah yang GDP oriented, yaitu model orientasi pertumbuhan ekonomi at all cost, yaitu Indonesia di era reformasi, yaitu lewat privatisasi besar-besaran 2000 sampai 2014, dan di era Jokowi melalui utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran, tol, pelabuhan, udara, laut, LRT, MRT, IKN, dan seterusnya. China menganut ini, GDP oriented ini, tapi karena China adalah negara secara politik bersifat totaliter, komunis, maka pemerataan dan korupsi dijaga serendah. Pemerataannya relatif bagus dan korupsinya diberantas habis sampai ada hukuman mati kepada keluarga Deng Xiaoping misalnya. Sementara di Indonesia menganut minimum state, hampir kayak negara penjaga malam. Bahkan negara didikte oleh kalangan oligarki sekarang. Yaitu ketika era reformasi awal-awal didesakan oleh IMF sehingga kita menganut minimum state, sehingga negara tidak berdaya terhadap perkembangan swasta privatisasi yang diberikan oleh pemerintah di era reformasi sebelumnya, dan mengakumulasi pertumbuhan rata-rata sekitar 5% itu terhadap kekayaan mereka, orang-orang super kaya tadi yang kurang dari 1%, tapi mereka tidak bekerja dengan efisiensi dan inovasi sebagai rent seeker, bahkan sebagai investor politik. Nah, jadi GDP oriented ini bukan trickle down, tadi disebut oleh Jafar juga, tapi trickle up, muncrat ke atas. Jadi desa mensubsidi orang kota, pertanian
perikanan, peternakan mensubsidi industri yang tidak efisien itu. Itu trickle up. Kemudian RAPBD dan RAPBN dan RAPBD seluruh baik tingkat 34 sekarang 38 Pemda tingkat 1 maupun 546 tingkat 2 memilih alokasi fiskal moneter dan perbankan yang sensitif terhadap pertumbuhan PD dan PDRB. Makin padat modal, teknologi, dan makin rendah penyerapan tenaga kerja. Dan makin sehingga membuat menyulitkan mensejahterakan rakyat di daerah-daerah dan makin menajamkan ketimpangan. Nanti saya akan perlihatkan lebih tajam lagi data-data tentang penguasaan aset. Tadi baru tanah ya Pak itu tuh. Gini rasio lahan ya, yang Pak Jafar tadi. Kemudian dengan sistem politik dan pemilu yang high cost, maka proses meninggalkan orientasi pada kesejahteraan makin nyata. Apalagi elit pusat dan daerah yang di eksekutif pusat dan kepala daerah yang terpilih di daerah-daerah dengan politik uang dan mereka terpilih dengan politik uang dan transaksional politik. Sehingga pembangunan nasional dan daerah makin tidak demokratis dan makin tidak berkelanjutan. Economically, socially, dan ecologically. Data-datanya menunjang sekali. Misalnya hutan tinggal 15% di Kalimantan itu yang disebut hutan yang masih utuh ya, yang lainnya udah rusak. Oleh karena besar-besaran dipakai oleh sawit batubara sekarang nikel. Itu juga di Sumatera dan di Sulawesi maupun di Maluku Utara. Kemudian yang lain adalah bahwa di era reformasi terjadi perubahan undang-undang, undang BI, perbankan, lalu lintas devisa, pasar modal, dan seterusnya yang merupakan bagian terhadap orientasi GDP oriented tadi yang again yang melawan prinsip otonomi daerah, melawan prinsip desentralisasi ekonomi, dan melawan politik yang demokratis karena bersifat financial centralism. Sehingga yang dikorbankan adalah UMKM daerah-daerah yang makin jauh dari Jakarta. Infrastruktur yang dibangun di era Jokowi, fisik, sosial, ekonomi, politik, bahkan undang-undang Omnibus Law di bidang Ciptaker, di bidang hukum, terakhir ini di bidang kesehatan, adalah dalam rangka mendukung GDP oriented tadi yang mengorbankan UMKM, daerah-daerah, serta golongan pendapatan rendah baik secara nasional maupun internal daerah-daerah tersebut. Jadi ini konsekuensi logis ini. Nah, dampaknya adalah terjadi 3 macam kesenjangan sosial. Tadi rasio Gini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Jafar, tapi rasio atau indeks yang lebih tajam lagi sebenarnya menurut Credit Suisse bahwa 1% bahwa 4 orang kaya sama dengan 100 juta penduduk. 1% sama dengan 46,6% pendapatan nasional. Dan 10% orang terkaya sama dengan 75,3% kekayaan nasional. Kesenjangan antar wilayah, sumbangan Jawa saja yang hanya 3% itu menyumbang pada PDB terakhir ini 58,48%. Jawa dan Sumatera udah 75%. Kesenjangan antar sektor, UMKM dan sektor besar, kontribusi UMKM terhadap produksi nasional 2021 63,34%. Padahal mereka itu, UMKM itu adalah 99,99% dari total unit dunia usaha. Padahal dari kesempatan kerja mereka menyerap 96%. Nah ini yang sangat sensitif itu. Justru Forbes yang menghitungnya. Jadi majalah Forbes ini sangat terkenal dan terbit tiap tahun, itu menunjukkan ada rasio antara pribumi dan non-pribumi. Bahwa dari 50 orang, ada 41 orang non-pribumi menguasai hampir 90% kekayaan nasional. Sementara 9 orang yang pribumi tadi hanyalah 11% dari kekayaan nasional. Jadi memang pelarangan istilah ini
Nah, ini saya ingin sampaikan pada hadirin sekalian, kalau di Malaysia setelah terjadi konflik sosial yang berdarah dan menimbulkan kematian antara pribumi dan pribumi, secara elegan pemerintahnya mengambil alih, dimulai Tengku Abdul Rahman, Tengku Abdul Razak, tapi yang paling konkret adalah pada zaman Mahathir Muhammad yang memerintah dari tengah 70 sampai akhir 80 ya, 2 periode gitu, di mana di sana golongan bumi putranya kira-kira 65%, non pribuminya kira-kira 35%. PDB-nya yang 65% itu hanya 5% awal 70 itu. Tapi dengan program New Economic Policy yang ada affirmative economic policy terhadap bumi putra, setelah 20 tahun, akhir tahun 90, golongan bumi putra yang 65% itu akhirnya telah mendekati PDB yang 60%. Luar biasa. Dan itu telah mengambil kesepakatan di UMNO, kemudian di Barisan Nasional antara partainya UMNO dengan dua partai Chinese. Dengan sangat elegan menyetujui program itu. Sehingga menjadi proporsional. Di kita mungkin problemnya karena memang penduduknya besar sekali, mereka hanya 30 juta, kita 272 juta sekarang, dan kemudian heterogenitas kita luar biasa juga, negara yang sangat kepulauan begitu, yang paling besar di dunia, heterogenitas etnis, kemudian agama dan sebagainya. Tapi tadi yang mereka hanya 4,5% menguasai 60% kekayaan nasional sudah, dan itu prosesnya sejak zaman Belanda sebenarnya. Berlanjut zaman tahun 50-an, berlanjut zaman Soeharto, dan makin spektakuler di zaman era reformasi. Jadi memang kalau saya usulkan begini sebenarnya, mengapa tidak dibuka secara rasional saja? Coba SIDES runding dengan CSIS. Mumpung Yusuf Anandi masih ada di sana. Coba buka itu data dan kemudian bicarakan secara rasional. Apakah kita secure Indonesia ini dengan ketimpangan yang luar biasa? Paling timpang di dunia, di mana kelompok 4,5% menguasai 60% kekayaan nasional. Dan mereka tidak bekerja dengan kerangka efisiensi dan inovasi. Tidak ada kayak di Korea Selatan atau di Jepang, di mana tokoh-tokoh yang kaya itu hidup dari industri yang sangat efisien dan inovatif. Mengapa tidak dibicarakan secara rasional agar mereka itu jangan jadi investor politik, tapi jadilah pemain industrial yang efisien dan inovasi. Mereka nggak usah cawe-cawe terhadap kehidupan partai politik, kalau bisa lewat undang-undang, dan partai sama elit politik itu dibiayai oleh APBN secara penuh. Tapi dibicarakan, kalau dulu Mahathir yang ambil inisiatif, sekarang kita belum ada kepala negara yang punya keberanian itu, coba SIDES dengan ICMI ini berunding dengan CSIS. Dari hati ke hati dan dari otak ke otak yang biasanya lebih rasional. Jadi daripada telat, lebih baik kita lakukan itu. Era ke depan itu harus lebih bagus, struktur ekonomi ini yang sekarang kayak tempayan begitu, di mana tadi 1% menguasai 75,3% PDB, tapi tidak industrial, mereka rensikal. Sekarang yang orang super kaya itu jadilah pemain industrial yang champion di tingkat regional maupun global. Sementara yang UMKM yang banyak pribumi ini naik kelas, sehingga kayak Malaysia lebih confidence. Gitu. Jadi ini usul saya yang konkret ya malam ini, dan hendaknya ini dibicarakan secara rasional. Jangan dikaitkan dengan soal pemilu 2024, tapi ini adalah problem masalah bangsa yang sangat luar biasa. Nah, dampak yang akan saya akhiri 2 slide lagi, yaitu ketidakadilan ketimpangan ini tadi sudah saya katakan sangat luar biasa. Kalau dari indeks Material Power Index, kita ini sekarang terburuk di dunia lah. Dari penguasaan aset 40 orang terkaya itu. Bocoran dan korupsi di era Soeharto kira-kira 30%, sekarang studi dari mahasiswa S3, S2, S1 itu sudah mendekati 57%. Sangat. Dan ICOR-nya sudah di atas 68. Tadi ICOR
itu secara menyeluruh ya, bukan hanya lahan. Ini menyeluruh. Efisiensi makronasional kita ini sangat buruk, ini sangat inefisien. Di atas 0,60. Harusnya yang ideal di bawah 0,5 kan. Otonomi daerah yang sudah 20 tahun ini baru yang relatif baik baru 10%. Menurut studi dari Gatra dan Tempo ya. Kemudian problem ekosistem politik yang menyuburkan oligarki bisnis yang berdampak Indonesia terancam middle income trap. Dulu Soeharto dari $70 naik 28 kali selama 30 tahun. Sekarang sudah 20 tahun hanya naik 2,5 kali. Dari 1.500 menjadi 4.000. Sudah middle income trap sekarang ini. Struktur tempayan ya, yang dari sejak Soeharto sampai hari ini juga tidak berubah. History of no change. Harusnya kalau struktur ekonomi yang sehat di negara-negara yang maju tapi adil, kan kayak Amerika yang memang juga kurang sehat, yaitu negara Skandinavia itu strukturnya kayak belah ketupat gitu. Nah, oleh karena itu saya terakhir ini mengajukan beberapa, di samping tadi yang konkret, kalau bisa Sides Ismi berundinglah dengan CSIS, mewakili dua pihak, agar diselesaikan soal ketimpangan yang sangat buruk ini. Tapi yang lebih umum adalah menggeser orientasi pembangunan yang terlalu GDP oriented ke arah sustainable growth, economy, socially, and ecologically with equity, yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. GDP hanya sebagai faktor indikatif, kita tidak anti GDP, harus memperbesar kue, harus diikuti oleh tujuan mencapai keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi, serta target pemerataan dengan indikator yang konkret. Rasio Gini lahan, rasio Gini aset, rasio Gini pendapatan, di dalam peta jalan itu harus jelas. 5 tahun berapa, 10 tahun berapa, terukur. Jadi hanya sekarang ini, wah, IKN lah, kereta cepat lah, tol sekian, ya itu perlu, tapi apakah itu prioritas? Dan apa hubungannya terhadap perbaikan pertumbuhan yang berkualitas? Apalagi terhadap pemerataan. Yang terakhir adalah bahwa reforma pengelolaan fiskal dan moneter yang terlalu terkonsentrasi di Kementerian Keuangan perlu direform, di mana dipisah Penas sebagai perencana perekonomian nasional sekaligus sebagai pengelola otoritas fiskal, walaupun nanti dikerjakan bersama dengan Kementerian Keuangan. Jadi absolute power ini sehingga sulit sekali menurut tim Satgas Mahfud MD yang 150 triliun, yang mau Satgas itu ternyata baru untuk mengungkap 189 triliun yang emas itu, yang emas mentah itu. Tetapi kata salah seorang anggota Satgas, mantan ketua PPATK, yang mengungkap 150 triliun lainnya sangat sulit. Karena ada struktur yang terlalu powerful dari Menteri Keuangan dan alih temali dengan berbagai pusat-pusat kekuasaan yang lain. Saya kira ini ada lampiran-lampirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ada resen ini ya. Saya belum menyimpulkan, nanti terakhir saja. Ya. Baik, Pak Abdul Wahid, silakan. Ditujukan kepada siapa ya, dan singkat, padat, dan jelas. Monggo, Pak Abdul Wahid. Pertama, terima kasih, luar biasa, sangat mencerahkan ya. Paparan semua narasumber. Cuman saya belum melihat ya, karena kita ini kan ICMI ya. ICMI itu kan ada kaitannya dengan agama ya. Nah, bagaimana tanggung jawab para cendekiawan ya, mengaitkan hubungan ajaran agama dengan faktor situasi saat ini ya. Padahal kalau kita melihat munculnya kapitalisme itu juga karena ada pembaharuan daripada agama ya. Seperti misalnya kapitalisme itu karena satu budaya Calvinisme dari yang akhirnya muncul sebagai satu pembaharuan total terhadap ajaran agama yang sangat statis ya, sehingga muncul Protestan etik ya. Nah, ini mungkin etika Al-Qur'an ya, belum ya. Jadi mungkin orang beragama hanya sekedar agama ya, tapi sebetulnya justru nilai-nilainya belum diamalkan ya. Karena kalau di Al-Qur'an itu kan ada jaminan ya. Barang siapa man amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau kita itu betul-betul beramal soleh dan beriman, pasti hidupnya itu baik. Nah, ekonominya baik, sosialnya baik, itu lingkungan juga baik. Nah, ini pasti kenapa kok kita tidak melihat satu semacam hipotesis ya? Jangan-jangan ada yang salah dalam pemahaman keagamaan kita yang berimbas kepada praktik dan sikap dan perilaku.
Karena hakikat pembangunan itu kan sebetulnya perubahan. Nah, bagaimana merubah dari miskin menjadi kaya, dari malas menjadi rajin, dari lemah menjadi kuat, itu taghyir itu. Dan ada konsep-konsep. Nah, ini mungkin saya berharap itu loh dari cendekiawan Muslim ini bisa memberikan semacam roadmap, peta jalan secara bagaimana agama ikut bertanggung jawab terhadap situasi saat ini, ketimpangan dan juga pertumbuhan yang rendah. Nah, ini menurut saya tadi pendekatan lebih kepada aspek-aspek ekonomi dan politik ya. Nah, padahal krisis politik dan ekonomi itu tidak boleh diabaikan. Akan to some extent itu juga ada faktor-faktor moral, faktor mental ya, faktor mindset. Dan menurut saya tokoh agama ya, elit-elit agama harus bertanggung jawab terhadap budaya-budaya praktek keagamaan yang menurut saya ini tidak mendukung terhadap ke depannya. Nah, padahal di Al-Quran itu kan banyak sekali. Kalau Rasulullah dulu kan yang dibangun itu karakter ekonomi yang sehat, karakter politik yang sehat, sistem-sistem. Nah, ini saya melihat belum ada pembahasan ke situ. Ya. Seakan-akan agama itu tidak memiliki, bukan sebagai variabel. Nah, saya tertarik dengan pandangan Syekh Yusuf Qaradawi. Dia mengatakan bahwa sumber kelemahan umat Islam itu karena faktor pemahaman dan pengamalan yang rendah, yang sangat distortif dan sangat deviatif terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu perlu ada semacam self reform terhadap pemikiran-pemikiran keagamaan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada mindset, sikap dan perilaku ekonomi dan sikap dan perilaku politik. Nah, ini menurut saya barangkali ke depan itu bisa digabungkan pendekatan-pendekatan yang lebih holistik ya. Dan saya melihat di dalam pendekatan PBB sekarang dalam sustainable development itu mulai disadari adanya faktor-faktor yang sifatnya non ekonomi ya, yang itu hanya bisa diselesaikan dengan melibatkan partisipasi yang lebih inklusif, yaitu peran-peran tokoh-tokoh agama. Nah, ini saya melihat ICMI kurang memberikan perhatian ya terhadap kemungkinan faktor ini yang harus juga dihitung sebagai faktor yang determinan di samping faktor-faktor disparitas dan juga ketidakadilan ekonomi dan politik. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Prof. Didin ya, tentang memang itu realitas ya yang memang harus kita sikapi, harus kritis ya. Memang ini adalah faktor moral ya, bahwa sebetulnya kemiskinan di Indonesia itu tidak hanya secara kultural, tapi sebetulnya lebih banyak kepada faktor struktural. Jadi bukan karena dia miskin atau malas, tapi dibuat miskin karena faktor struktur yang memang terjadi paralisis ya, yaitu ketidakberdayaan. Nah, oleh itu saya berharap itu mungkin ada semacam terobosan keberanian untuk leadership ke depan, yaitu bagaimana memang harus melakukan reformasi secara totalitas dan holistik ya. Tidak hanya pada aspek-aspek lahiriah, tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana agama memberikan visi baru ya, seperti hanya Nabi Muhammad, yaitu melakukan reformasi yang bersifat total. Saya pikir itu sekedar catatan, dan sekali lagi terima kasih terhadap pencerahan dari para narasumber yang menurut saya sangat satu sama lain sangat lengkap. Terima kasih. Berikutnya Pak siapa dari Pak Zainal Aziz dulu ya, silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, kalau menurut saya sih, kalau negaranya maju, terus ekonominya maju, rakyatnya maju, yang paling fundamental butuh pemimpinnya maju Pak. Jadi mari kita pilih pemimpin yang, kita tidak berbicara sisi politisnya, tapi mari kita memilih pemimpin yang membawa perubahan gitu. Karena kalau kembali ke kejayaan umat Islam ya, kita melihat zaman Rasulullah sukses gitu sampai sekarang. Kemudian di zaman Cordoba Spanyol itu ada Umar bin Abdul Aziz gitu kan, dengan pola kepemimpinan, rakyatnya makmur, ekonominya makmur gitu. Itu padahal dalam waktu yang sangat singkat ya, mungkin 3,5 tahun. Nah, saya kira revolusionernya seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan agama yang cukup, pemahaman ekonomi yang cukup, dan yang pasti punya keterikatan untuk memajukan bangsa dan masyarakatnya gitu, apalagi dengan cara yang Islami ya, sehingga negara ini bisa, yang kita harapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa tercapai. Tapi mungkin kalau beberapa tadi yang saya dengarkan gitu, mungkin untuk saat ini di kami ini yang muda ini juga tidak melihat visi yang cukup cemerlang gitu. Kayak dulu kan ada zaman Pak Harto ada namanya swasembada pangan gitu, dengan ada kelompok tani, ada kelompok capil, ada rencana pembangunan 5 tahun, dan itu di masa sekarang ini tidak terlihat gitu. Arahnya kemana sih gitu, hanya apakah misalnya terjadi pergantian presiden nanti masih bisa pada koridor pembangunan apa semua, nah itu tidak terlihat bahwa
pemerintah membangun suatu koridor masa depan yang membawa Indonesia 2045. Pertanyaannya gini aja Pak, intinya langkah konkretnya apa kira-kira biar kami yang muda-muda itu bisa mengikuti gitu Pak, gitu. Jadi agar lebih terarah gitu untuk ke depannya. Kira-kira gitu Pak, saran Profesor agar bisa lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat dasar semua ya. Saya kira pandangan agama dalam pembangunan itu yang direduksi ketika Renaissance Eropa itu, ya basis dari pengembangan segala macam ya, ekonomi, budaya, politik, lebih kepada basisnya sekularisme. Itu awal mula di mana dunia setelah 8 abad ada peradaban Islam yang menguasai dunia, kemudian kalah perang salib gitu. Kemudian Eropa kemudian mulai membangun terinspirasi oleh sebenarnya Galileo itu. Kemudian sebagai simbol di mana agama, otoritas agama dianggap membelenggu lah, sehingga bukan hanya kalangan intelektual tapi Rekonsiliasi Vatikan II juga menyerap prinsip sekularisme. Kemudian diserap oleh Louis ke-14, kaisar yang sangat berpengaruh di Eropa, dan kemudian inilah yang menginspirasi prinsip sekularisme di mana perkembangan ilmu pengetahuan itu dilepaskan dari campur tangan otoritas agama, terutama maksudnya otoritas gereja waktu itu. Jadi memang dunia modern yang diinspirasi oleh Renaissance Eropa itu basisnya sekularisme. Nah, sehingga revolusi industri, nanti revolusi Prancis, revolusi politik, dan revolusi menyeluruh itu memang tidak melibatkan agama di dalam, sehingga prinsip ilmu pengetahuan itu mau ekonomi, apalagi sekarang makin diwarnai oleh American Anglo-Saxon gitu ya, sehingga yang disebut dengan economics gitu itu sangat terisolasi, bukan hanya tidak ada campur tangan, tidak ada pelibatan agama, tetapi juga malahan sangat economics, sehingga dianggap politik itu given, sosial itu given, budaya itu given. Jadi ini memang sejarahnya sangat panjang, dan intinya adalah bahwa atas kepeloporan Jepang awalnya, kemudian agama masuk dalam asumsi perkembangan industrialisasi, walaupun dia basisnya Shinto. Tapi kemudian Malaysia dengan Islam Hadarinya itu mengawinkan apa yang disebut dengan Islam dan modernity gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Abdul Wahid bahwa di Malaysia malahan sudah ada yang disebut epistemologi Asia yang basisnya adalah agama. Malaysia sendiri mempelopori secara Islam gitu. Jadi saya secara pribadi mengembangkan pemikiran apa yang disebut dengan heterodox, yang udah ada sekian buku, dan sekian seminar dan sebagainya, yaitu bahwa kita harus keluar dari jebakan sekularisme itu dan keluar dari mainstream ilmu pengetahuan yang berbasis sekularisme itu. Dan sekarang ini seluruh kerusakan ekologi, sosial, ekonomi itu karena Homo homini lupus itu, yang asumsinya adalah bahwa manusia itu sebagai pusat antropocentrism. Padahal dalam Islam kan itu amanah semuanya itu. Jadi manusia hanyalah wakil Tuhan, kira kan gitu. Itu hal yang dasar. Tapi secara lebih spesifik sebenarnya apa yang saya disebut dengan pendekatan struktural sebenarnya Hasan Hanafi. Bukunya sangat bagus sekali. Ada surat Al-Ma'un misalnya, yang kalau kita sebut pembohong agama, kalau kita tidak memperhatikan anak yatim dan tidak, dalam bahasa makro ya, tidak membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan orang sholat diancam yang berbuat riya dan tidak mengeluarkan zakat menurut jumhur ulama gitu. Jadi sebenarnya teks maupun konteks sekarang ini Islam bisa menjadi gelombang di mana pembangunan itu berbasis Islam rahmatun lil alamin itu. Belum doa sapu jagat kita, fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sangat seimbang. Makanya kerusakan ekologi sekalipun itu kan dalam ayat Quran dikatakan
kalianlah yang merusak gitu kan. Yaitu Renaissance Eropa yang sekularistik itu yang kemudian antropocentris, di mana manusia itu boleh memanfaatkan alam ini secara maksimal, dan kemudian ada multinational corporation yang menjadi agen global itu, agen negara maju yang mengeksploitasi segala macam sumber daya alam di negara berkembang, dihabiskan ekologi, sosial, dan sebagainya. Jadi saya kira Pak Abdul Wahid memang mengingatkan kita bahwa ini harusnya ada sebuah kelompok epistemik yang mengembangkan premis-premis keislaman ini menjadi body of knowledge yang universal gitu, yang bisa kemudian merubah mainstream ilmu pengetahuan yang sekarang, yang sekularistik gitu, yang materialistik, yang individualistik bahkan. Itu yang pertama ya. Kemudian saya, walaupun tidak tanya pada saya, Bu Damayanti, saya kira green economy, bahkan kemenangan Islam sebenarnya ketika Kofi Annan yang merumuskan SDGs, legacy dari PBB, ada 17 tujuan pembangunan yang sustainable, ekologi, tidak seorang pun yang ditinggalkan karena dia miskin, karena dia melarat dan sebagainya. Jadi SDGs itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip Islam yang sudah jadi bagian tujuan pembangunan PBB. Jadi kadang-kadang kita ini pengennya isolatif gitu. Padahal kita bisa juga menjadi bagian yang sama-sama, walaupun orang lain yang merumuskan, padahal nilainya Islami gitu. Seperti juga Pancasila, Undang-Undang 45 yang Islami. Kecuali itu deh, pasal 28 yang 23 sub-sub itu, yang HAM, itu yang merusak, gitu. LGBT masuk dan sebagainya. Tapi yang Undang-Undang 45 yang asli itu sangat Islami kalau menurut saya. Sehingga Pancasila normik menurut saya adalah juga bisa, atau Islam, ekonomi Islam ini juga bisa merupakan kita pinjam Pancasila sebagai Islamisasi pembangunan. Jadi green economy ya konsekuensi dari ekonomi Islam sebenarnya, yang tidak eksploitatif itu, yang tidak ekstraktif itu. Terakhir, Zainal Aziz, ya, langkah konkretnya ya kita sebenarnya sekarang tidak perlu hitam putih ya, gitu, nihilistik. Banyak program dari mana saja, LSM pemerintah yang mengurangi kemiskinan itu al-ma'un, mengurangi ketimpangan itu al-ma'un. NGO juga mengurangi karbon sampai emisi karbon sampai 0 yang canangkan di Glasgow, ya itu Islam. Jadi banyak ayat-ayat yang sebenarnya ada di mana-mana sekarang. Tinggal kita mengintegrasikan kemudian di dalam proses epistemologi keilmuan yang berbasis kepada nilai-nilai Islam. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa menyimpulkan masing-masing ya, karena materinya sangat luar biasa. Ya, baik, dengan doa akhir majlis, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.